Inilah Keraton Yogyakarta yang dulunya dikelilingi benteng dan memiliki 4 sudut yang dikenal dengan pojok beteng, yaitu pojok beteng lor wetan atau di arah timur laut keraton, pojok beteng lor kulon atau di arah barat laut, pojok beteng kidul kulon atau di arah barat daya, dan pojok beteng kidul wetan atau di arah tenggara Keraton Yogyakarta. Dari pojok beteng tersebut, yang sering dibincangkan masyarakat adalah Jok Teng Kulon dan Jok Teng Wetan, atau pojok beteng kulon dan pojok beteng wetan. Saat ini, keempat sudut beteng Yogyakarta telah selesai juga dilakukan pengembalian bangunan seperti semula, sehingga nampak keaslian wujud pojok beteng tersebut. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta membentang arah utara selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilig atau Pal Putih di sisi utara keraton dan Panggung Krapyak di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. Secara simbolis filosofis, poros imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah, manusia dengan manusia atau hablum minanas, maupun manusia dengan alam, termasuk 5 anasir pembentuknya, yaitu api atau dahono dari Gunung Merapi, tanah atau bantolo dari bumi Ngayogyakarta, dan air atau tirto dari Laut Selatan, angin atau maruto, dan akasa atau ether. Demikian juga 3 unsur yang menjadikan kehidupan, yaitu fisik, tenaga, dan jiwa, telah tercakup di dalam filosofis sumbu imajiner tersebut. Sri Sultan Hamengkubuwono yang menyandang gelar Sayyidin Panotogomo Khalifatullah, konsep filosofi sumbu imajiner yang hinduistis ini kemudian mengubahnya menjadi konsep filosofi Islam Jawa, Hamemayu Hayuning Bawono dan Manunggaling Kawula lan Gusti. Tugu Golong Gilig atau Pal Putih dan Panggung Krapyak merupakan simbol lingga dan yoni yang melambangkan kesuburan. Tugu Golong Gilig pada bagian atasnya berbentuk bulatan atau golong, dan pada bagian bawahnya berbentuk silindris atau gilig, serta berwarna putih sehingga disebut juga pal putih. Tugu Golong Gilig melambangkan keberadaan sultan dalam melaksanakan proses kehidupannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara tulus yang disertai satu tekad menuju kesejahteraan rakyat atau golong gilig, dan didasari hati yang suci atau warna putih. Itulah sebabnya Tugu Golong Gilig ini juga sebagai titik pandang utama atau point of view Sultan pada saat melaksanakan meditasi di bangsal Manguntur Tangkil di Siti Inggil Utara. Hubungan filosofi antara Tugu, Keraton, dan Panggung Krapyak, dan sebaliknya yang bersifat hinduistis oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I diubah menjadi konsep filosofi Islam Jawa, Sangkan Paraning Dumadi. Filosofi dari Panggung Krapyak ke utara menggambarkan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak atau Sangkaning Dumadi. Alun-alun selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa
dan sudah wani atau berani meminang gadis karena sudah akhir balik. Sebaliknya, dari Tugu Golong Gilig atau Tugu Pal Putih ke arah selatan merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Kholik atau Paraning Dumadi. Golong Gilig melambangkan bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang dilandasi kesucian hati atau warna putih melalui Margotomo atau jalan menuju keutamaan ke arah selatan melalui Malioboro, memakai obor atau pedoman ilmu yang diajarkan para wali, terus ke selatan melalui Margomulyo, kemudian melalui Pangurakan atau mengusir nafsu yang negatif. Keberadaan kompleks Kepatihan dan Pasar Beringharjo melambangkan godaan duniawi dan godaan syahwat manusia yang harus dihindari. Sepanjang jalan Margotomo, Malioboro, dan Margomulyo ditanam pohon asem atau Tamarindus indica yang bermakna sengsem atau menarik, dan pohon gayam Inocarpus edulis yang bermakna ayom atau teduh.